Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Fisika Komputasi 1 dan Metode Numerik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lanjutan penyelesaian persamaan linear, sistem persamaan linear. Ini adalah metode kedua dan ini telah dibahas di perkuliahan Fisika Matematika 1 di bagian pembicaraan bagian matriks. Biasanya membicara mengenai metode eliminasi Gauss. Pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali dan kita akan menyelesaikan persamaan linear, sistem persamaan linear ini dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Sehingga pada saat inilah saya menggunakan Microsoft Excel-nya saja. Jika kita ketemu persamaan linear itu ditandai dengan tidak adanya pangkat pada yang tidak diketahuinya, macam X1, X2 ini tidak berpangkat atau tidak berbentuk fungsi sinus, kosinus, dan sebagainya yang ada hubungannya yang tidak membuat dia menjadi linear. Kemudian ini adalah sistem persamaan linear karena terdiri dari banyak variabel yang tidak diketahui, X1, X2, dan X3, dan tersusun dari serangkaian persamaan-persamaan. Di sini ada N variabel, maka persamaan ini pun ada N, ada N buah persamaan. Kemudian persamaan ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Pada matriks yang pertama adalah koefisien-koefisien dari persamaannya, macam sini A11X1, maka kita ambil A11 dan seterusnya, kita isikan ke dalam. Kemudian di matriks kedua yang berbentuk matriks kolom, matriks dengan satu kolom adalah dari variabelnya X1, X2, dan seterusnya, dan matriks yang ketiga dan matriks kolom juga yang berupa hasil dari penyelesaian ini. Bentuk umumnya adalah ada matriks A, kemudian ada matriks variabelnya, dan ada matriks hasilnya. Setelah kita menyusun seperti ini, untuk menerapkan metode eliminasi Gauss, kita hanya menggunakan matriks A dan matriks B-nya. Caranya adalah matriks A ditulis kembali dengan lengkap dari A11 sampai A1N dan sampai ke ANN. Kalau yang 11, 12, A33 dan seterusnya itu adalah elemen diagonal dari matriks elemen utamanya. Kemudian di bagian akhir, kolom terakhir ini ditambahkan matriks B, diletakkan di bagian belakangnya. Kemudian kita menerapkan eliminasi Gauss, yaitu kita merubah dengan cara mereduksi baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke N, sehingga pada elemen-elemen di bawah diagonal utama, di bawah di elemen A11, A22, A33 sampai A44 itu bernilai 0 semuanya. Yang ini A21 ini kita rubah jadi 0 dan seterusnya. Tapi cara merubahnya kita harus melakukan reduksi baris, sehingga nanti nilai-nilai yang di baris di belakang 0 ini yang bagi A22 dan seterusnya akan berubah-berubah sesuai dengan perubahan yang diharapkan sehingga dia menjadi 0 di sini. Sebagai contoh, kita gunakan sheet kedua. Kita lihat sheet kedua. Ini adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel, X1, X2, dan X3. Kemudian kita rubah dalam bentuk matriks seperti ini. 2, 1 ini karena tidak ada nilai di depannya, maka dia bernilai 1. Yang di X3 juga nilainya 1. Pada baris kedua, X1 nilainya 1, 2, kemudian min 1. Kemudian ini X2 dan hasilnya 3. Ini 3, ini min 1, ini 1, X3, dan hasilnya adalah 11. Sekarang kita gunakan Excel, kita masukkan, kita akan menerapkan metode eliminasi Gauss. Kita buat begini. Isikan 1, 2, 1, 1, dan bagian B yang ini kita masukkan ke sini. Berarti 12. Setelah itu baris kedua 1, ini 2, ini min 1 nilainya, kemudian nilainya di sini 3. Baris ketiga 3, min 1, 1, dan 11 hasilnya. Saya akan menulis ini menggunakan
Ini B1 maksudnya baris pertama, ini baris kedua. Saya ganti dulu karena saya perlu besar. Ini B1, di bawah sini baris kedua, ini B3. Langkah pertama adalah kita akan mereduksi atau merubah satu ini di koefisien di baris kedua ini menjadi 0. Caranya, karena yang B1 ini tetap, B1 ini tidak akan pernah kita rubah, makanya kita begini sama dengan ini, kemudian kita copy saja. Begini saja, dia tidak berubah ya, atau kamu copy satu-satu saja tidak apa-apa. Kemudian di baris kedua ini kita akan rubah. Caranya begini, sama dengan, kita mulai dengan sama dengan baris kedua, ini baris kedua, ingat baris kedua yang di atas, dikurangi dengan koefisiennya. Koefisiennya adalah ini, di sini koefisiennya 1, kita tulis 1, dibagi yang di baris satunya 2, habis itu tutup kurung, baru kita kalikan dengan baris 1. Ingat, koefisien di sini 1 dibagi 2, baru dikali dengan baris pertamanya. Kemudian kita enter. Kita dapatkan 0, kemudian kita tinggal klik, baru kita kopikan ke belakang. Nah, di bagian belakang ini sudah ada berubah. Terjadi perubahan nilai. Biarkan saja. Kemudian kita rubah juga di baris ketiga. Di baris ketiganya kita mulai dengan membuat persamaan sama dengan, kita lihat di sini baris ketiga yang di atas ini dikurang dengan, dalam buka kurung, koefisiennya berapa? 3 dibagi dengan koefisien baris pertama. Ingat, selalu ke baris pertama. Dibagi, baru kita kalikan dengan baris pertama. Mendapatkan 0. Kemudian kita kopikan saja ke belakang. Dari sini kita lihat bahwa sudah 2 0 ini dengan ini. Berarti tinggal satu lagi 0 yang ini. Ini karena A11, A22, A33. Berarti yang ini juga harus kita nolkan. Kalau sudah begini, kita tidak reduksi lagi pada baris ke 1, kita harus baris kedua. Yang ini, 2 ini, nilai ini akan tetap. Kamu copy saja. Copy, kemudian taruh di sini, paste spesial nilainya saja. Nah, ini. Kemudian exe. Kemudian exe ini supaya tidak berubah nilai-nilainya. Kemudian supaya tidak berubah nilainya, kamu copy saja, baru pastenya paste spesial supaya nilai 3. Sekarang baris ketiga ini akan kita rubah. Ingat, reduksinya tidak lagi ke baris pertama, tapi ke baris kedua, supaya nilai 00 yang di depan ini tidak berubah. Jadi sama dengan baris ketiga yang di atas ini dikurang dengan, lihat koefisien yang kedua ini. Lihat di koefisien yang kedua ini. Koefisiennya kita lihat berapa. Di koefisien yang kedua di baris ini. Ingat, koefisiennya tadi berapa, kemudian kita lihat. Koefisien di dia adalah min 2,5 bagi 1,5. Tutup kurung, dikali dengan baris kedua. Ingat, dikali dengan baris kedua, baru di enter. Kemudian kita kopikan ke sana. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ingat tadi ya, nanti diulang lagi, dihafal bagaimana cara menentukan ini. Kita sudah dapat ini sudah 0, ini sudah 0, ini sudah 0, sudah 0. Ini adalah diagonal utamanya. Jadi segitiganya sudah 0. Gitu. Saya kasih tanda. Saya berikan tanda bahwa bagian ini segitiga angka di bawah segitiga utama ini semuanya sudah 0. Jadi kita tinggal ini, saya kasih tanda sudah 0. Saya hilangkan dulu warnanya. Sudah 0, yang bagian 3 ini sudah 0. Kita outline atau fill-nya kasih kosong. Saya kosongkan fill-nya. Ya, kamu lihat di situ bagian yang ini, yang segitiga ini adalah bagian dari, yang ini adalah bagian dari diagonal utamanya sudah 0. Nah, sekarang kita akan melakukan substitusi balik. Ingat, kita akan melakukan substitusi balik.
substitusi balik, saya tulis di sini saja, tidak apa-apa. Substitusi, kita akan melakukan substitusi balik. Maksudnya kita akan membalik dari bawah ke atas. Yang pertama kita akan dapatkan adalah X3, ini bagian ini. Kita lihat begini caranya. Kita lihat yang dua ini. Yang pertama kita dapatkan adalah X3. Caranya kita bikin X3, kemudian sama dengan nilai ini, min 12, kita bagi dengan koefisien di X3 ini. Nah, kita dapatkan nilai X3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan menentukan X2. Bagaimana cara menentukan X2? Caranya begini. Sama dengan, kita lihat di sini, ini min 3, kita bikin kurung, buka kurung, habis itu min 3, kita kurang dengan dalam kurung X3 yang di atas, dikali dengan koefisien X3 yang di sini, yang baris kedua ini, habis itu tutup kurung, habis tutup kurung, dibagi dengan koefisien X2 yang di depan ini. Tanda kurungnya dibagi dengan X3 ini dengan 2. Ini saya pindahkan tanda ini karena tanda ini tadi yang bikin tidak bisa tercopy, ya ini saya hapus saja. Nah, sekarang ingat ya, saya ulang lagi di sini. Saya ulang, sama dengan di baris kedua kita pilih buka kurung, nilai B-nya dikurang dengan buka kurung, habis itu nilai X3 dikali dengan koefisien X3 di baris kedua, habis itu tutup kurung, buka kurung, tutup kurung lagi untuk yang hitam yang ini, dibagi dengan nilai X2 sama dengan ini, bagian X3, bagian X2, bagian X1. Kita sudah dapatkan nilai X1, kemudian tinggal yang satu X1 nya. Kita mulai dari sama dengan nilai B nya ini, kita buka kurung, nilai B nya dikurang buka kurung X3, ingat ya, X3 berarti kita harus ambil yang ini, 4 kali X3 tutup kurung, kita langsung di ini tutup kurung, habis itu dikurang lagi dengan ini bagian X2, berarti buka kurung lagi, X2 dikali koefisien X2 tutup kurung yang paling besar, kemudian dibagi dengan koefisien X1. Inilah hasilnya X3, X1, X2, dan X3. Kami tinggal membaliknya saja. 3, 2, 1. X1-nya dapatnya 3, 2-nya, dan X3-nya 4. Inilah sedikit penjelasan mengenai penerapan metode eliminasi Gauss dengan menggunakan Excel. Nanti akan diberikan contoh soal dan silakan dikerjakan di rumah dengan metode yang sama. Mudah-mudahan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih.